Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi, kembali belajar bersama Bu Guru. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai ciri makhluk hidup, sekarang kita akan belajar muatan matematika tema 1 subtema 1, yaitu membaca dan menulis lambang bilangan. Masih ingatkah kemarin kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bernafas, kemudian dapat bergerak, memerlukan makanan dan minuman. Kemudian yang keempat adalah berkembang biak. Kemudian yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Nah, yang keempat ini ya, yang mempunyai ciri berkembang biak, itu setiap makhluk hidup itu akan mengalami atau melakukan berkembang biak ya. Jadi contohnya adalah ikan. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kalian bahwa satu kali ikan bertelur itu bisa mencapai ribuan ya. Jadi ada 1000, kemudian 1500 telur dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita perlu pelajari adalah bagaimana kita membaca dan menulis lambang bilangan. Contohnya misalnya ikan bertelur sebanyak ini, 1000 ya, dibaca berapa? 1000. Kemudian 3572 dibaca 3572. Kemudian kalau misalnya kita balik ya, kita balik menjadi seperti ini, 6523. Dibaca bagaimana bilangannya? Nanti adalah 6, 5, 2, 3. Jadi kita nanti harus bisa membaca dan menulis lambang bilangan. Contohnya misalnya Bu Ratna menulis ini. Maka dibaca 3520. Seperti itu ya, cara membaca dan menulis lambang bilangan. Kemudian bagaimana cara kita memudahkan untuk membacanya agar kita tidak bingung ya? Kita nanti akan melalui tahap seperti ini. Jadi anak-anak, setiap angka pada sebuah bilangan itu akan mempunyai nilai yang berbeda tergantung tempatnya ya. Jadi Bu Ratna ulangi bahwa setiap angka pada sebuah bilangan itu akan mempunyai nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Contoh, 3721. Nah, kita akan mencari nilai tempatnya. Caranya dari sebelah kanan ke kiri. 1 ini memiliki tempat sebagai satuan. Kemudian ini satuan ini jadi nilainya
memiliki nilai 1. Kemudian angka 2 menempati sebagai puluhan yang memiliki nilai 20. Kemudian angka 7 akan menempati sebagai ratusan yang memiliki nilai 700. Kemudian yang terakhir adalah angka 3 memiliki nilai ribuan, memiliki tempat ribuan dan memiliki nilai 3000. Jadi kalian bisa membaca dari bawah 3721. Jelas ya anak-anak? Kita coba lagi untuk latihan ini. Kita akan mencari nilai tempatnya dulu. Angka 1 dari arah kanan ke kiri ya, ingat. Angka 1 memiliki tempat sebagai satuan. Dan nilainya adalah 1. Angka 3 sebagai puluhan. Nilainya 30. Kemudian angka 4 ratusan. Nilainya adalah berapa? 400. Kemudian yang terakhir yaitu tempatnya adalah apa? Ribuan. Memiliki nilai 5000. Kalian bisa membaca bilangan ini. 5431. Oke, bisa ya sampai di sini. Kemudian nanti kita akan mencari atau mengurutkan bilangan itu dari yang terkecil atau terbesar, atau kita balik dari terbesar atau yang terkecil. Contohnya adalah seperti ini misalnya. Membandingkannya, kita bandingkan dulu. 3, 6, 21. 2, 3, 40. Kemudian 3, 2, 50. Kita akan bandingkan untuk mencari urutan bilangan ini, misalnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya bagaimana? Kita bandingkan dulu. Mana ya yang lebih besar? Ini ribuan sama. Kemudian ini ratusannya antara 6 dan 2, itu besar 6. Maka yang terbesar adalah 3, 6, 21. Ya. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua, ini kita cari. Ini ribuannya adalah 3. Ini ribuannya adalah 2. Manakah yang lebih besar? Yang ini. Berarti kalian tulis yang berikutnya adalah 3, 2, 50. Kemudian yang ketiga adalah 2, 3, 2340.
Ini urutan dari yang terbesar menuju ke yang terkecil. Ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kalian juga bisa menjumlahkan ini. Misalnya ada telur ikan ya dalam setiap hari 3.250. Kemudian ikannya bertelur lagi 2.320. Bagaimana cara menjumlahkannya? Caranya begini. 3.250 ditambah 2.320 ditambah satuan ditambah satuan, 0 ditambah 0, 0. Puluhan ditambah puluhan, 5 ditambah 2 berapa? 7. Ratusan ditambah ratusan, 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian ribuan ditambah ribuan adalah 3 ditambah 2 berapa? 5. Dibaca 5.570. Seperti itu. Sampai di sini Bu Ratna harap anak-anak jelas, atau kita bisa ulangi lagi mengenai penambahan atau penjumlahan ya. Penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Sangat gampang ini ya. Misalnya ada penambahan 5.234 ditambah 4.155. Cara mengerjakannya adalah kita tulis dengan cara bersusun pendek. Ini caranya anak-anak. Nah, ditambahkan 4 ditambah 5, satuan ditambah satuan dengan 9. Kemudian ini menempati apa? Menempati puluhan. 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 1, 3. 5 ditambah 4 adalah 9. Dibaca 9.389. Seperti itu penjelasan dari Bu Ratna mengenai matematika. Kemudian Bu Ratna lanjutkan lagi menuju ke muatan yang berikutnya, yaitu muatan PPKN. Anak-anak, kalian masih ingat ciri dari makhluk hidup itu adalah bernafas. Bernafas manusia menggunakan apa? Paru-paru. Kalau ikan menggunakan insang. Nah, setiap hari kita bisa bernafas. Itu kita harus bersyukur ya. Itu adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi dalam Pancasila itu ada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan apa anak-anak? Lambangnya adalah bintang. Ya, lambangnya adalah bintang. Nah, dimaksudkan ya bahwa kita ini harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang kita miliki adalah karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa bernafas, kita dapat bergerak, memiliki kaki ya. Itu adalah bentuk karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Nah, kemudian sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Maknanya apa? Bahwa bangsa Indonesia memiliki atau menyatakan percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang Bu Guru tanya, coba
contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya apa? 1. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian setiap hari sudah sholat 5 waktu, itu berarti kalian sudah berbuat sesuai dengan sila yang pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga termasuk sikap dari rasa syukur kalian. Kemudian rasa syukur yang kedua, contohnya memelihara hewan yang kita miliki. Kalian punya kucing Anggora, kucing Persia, ada yang punya burung, macam-macam jenisnya bagus-bagus. Kalian harus rawat itu, ya. Jadi kalian harus rawat, kalian harus cintai peliharaan kalian. Itu adalah satu contoh bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalian wujud rasa syukur lain. Masa pandemi ini kalian harus makan makanan yang bergizi, yang banyak. Itu adalah salah satu contoh sikap mensyukuri dari nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mensyukuri sudah diberi tubuh yang bagus, yang sempurna. Kita harus makan biar tubuh kita ini punya asupan gizi yang pas, yang baik, sehingga kita tidak menjadi sakit. Kemudian bentuk rasa syukur yang lain, itu contohnya apa? Menghormati orang tua. Itu adalah contoh dari rasa syukur sesuai dengan sila dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Begitu ya anak-anak, yang PPKN sangat singkat, jadi Bu Guru ulangi lagi bahwa sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bunyinya dilambangkan dengan apa? Bintang. Nah, maknanya apa? Maknanya bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, wujud dari rasa syukur kita itu bentuknya seperti apa? 1, tadi menyayangi hewan peliharaan. Kemudian berdoa setiap saat, setiap waktu. Kemudian yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, contoh rasa syukur yang lain adalah makan makanan yang bergizi. Artinya itu mensyukuri terhadap apa yang sudah Allah berikan. Tubuh kita yang sempurna, kita buat agar sehat, maka harus makan makanan yang bergizi. Itu saja dari Bu Ratna. Nanti kalian akan diberi tugas yang akan disampaikan Bu Ratna melalui pesan dalam WA yang akan Bu Ratna sampaikan. Begitu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.